Kita lanjutkan ya, apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah sampai berbicara tentang yang namanya initiate, di mana hasil akhirnya adalah sebuah project scope statement yang jadi pegangan kita ketika kita akan menjalankan project ini secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah punya project scope statement, ibaratnya kemarin kita sebutkan bahwa kita sudah punya tujuan akhirnya. Nah, kita butuh bagaimana membuat peta yang jelas agar kita sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa sampai ke target yang sudah direncanakan dalam project kita. Nah, untuk itu kita butuh bagian kedua yang kita sebut sebagai plan. Nah, sederhana plan, tapi aktivitasnya cukup banyak di sini. Yang pertama yang kita lakukan apa? Di bagian plan adalah melihat kira-kira risiko apa saja yang mungkin kita temui ketika kita menjalankan proyek ini. Jadi kita perlu lihat betul risiko apa yang mungkin kita hadapi, lalu memikirkan apa strategi mengelola risiko ini. Ya, jadi di depan kita sudah melihat kalau saya ingin proyek ini berjalan dengan sukses, kira-kira ada risiko apa saja yang akan saya hadapi. Lalu kemudian apa cara saya, apa strategi yang perlu saya buat dan tim saya untuk membereskan resiko ini, untuk menghadapi resiko ini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian tugas kita adalah memilah yang proyek besar tadi menjadi bagian yang kecil-kecil, yang sering kita sebut sebagai work breakdown structure, ya, WBS itu. Jadi kita pilah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kenapa? Karena nanti bagian-bagian yang kecil inilah yang akan kita bagi kepada anggota tim kita untuk dikerjakan sebagai sebuah tim. Jadi kalau tadi risikonya sudah kita ketahui, tujuan besarnya tadi sudah kita pilah menjadi bagian-bagian kecil, berikutnya adalah bagian-bagian ini kita jadwalkan. Ya, jadi kalau biasanya project management sangat identik dengan project schedule yang sedemikian ketat, maka inilah saatnya kita membuat project schedule itu. Ya, di bagian 2, di bagian plan, disinilah kita tentukan aktivitas apa saja yang akan kita lakukan untuk memastikan project kita berjalan. Di sini kita tentukan aktivitasnya, siapa PIC-nya, kapan dilakukan, itu semua kita tuliskan di sini. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini terkomunikasi dengan baik. Terkomunikasi kepada siapa? Semua stakeholder, terutama key stakeholder yang kemarin kita wawancara, yang akan menentukan sukses tidaknya proyek kita. Ya, jadi kalau dia minta diberitahu setiap tahapan, kita beritahu. Ada yang minta kalau ada masalah, kita beritahu kalau ada masalah. Ya, jalur komunikasinya lewat apa? Semua kita bicarakan ketika di bagian initiate. Itu langkah yang kedua, bagian plan. Aktivitasnya cukup banyak, persiapannya paling banyak di sini. Dan ini akan menentukan langkah kita ke depan akan jadi lebih mudah untuk mewujudkan target project. Selamat belajar, selamat mulai menjadi project manager. Kita akan lanjutkan bagian execute di episode berikutnya. Terima kasih, saya Satria Dharma Tarigan. Majuah-juah.